Oke, sip. Kita nggak punya banyak waktu. Cahayanya udah pas banget, jadi yuk kita siap-siap terakhir di lokasi. Anggap aja ini briefing super cepat sebelum kamu mulai motret. Saya bakal bagiin 3 alat penting yang bakal bikin hasil jepretan kamu hari ini jadi luar biasa. Saya tahu banget rasanya. Kamu udah di lapangan, momen emas sudah di depan mata, dan baca buku manual itu hal terakhir yang ada di pikiran. Tenang, lupain aja manualnya. Saya di sini buat mandu kamu. Jadi, anggap aja saya ini mentor dadakan kamu untuk beberapa menit ke depan ya. Kita pastiin kamu siap tempur. Yuk kita mulai dengan alat fundamental yang pertama. Nah ini dia nih, fondasi dari segalanya. Kalau kamu kuasain ini, wah udah setengah jalan deh menuju foto impian kamu. Segitiga exposure ini ibaratnya resep rahasia di balik setiap foto keren yang pernah kamu lihat. Gampangnya, segitiga exposure itu cuma soal 3 hal. Shutter speed, aperture, sama ISO. Anggap aja ini kayak 3 keran bulat ngatur seberapa banyak cahaya yang boleh masuk ke kamera kamu. Gini deh, bayangin aja mereka itu 3 pilar yang nopang cahaya di foto kamu. Kalau satu pilar kamu ubah, misalnya shutter speednya kamu naikin, kamu harus atur pilar lainnya biar seimbang, biar fotonya nggak jadi gelap banget atau terang banget. Gampang kan? Lanjut, alat kedua. Ini nih senjata rahasia kamu yang sering banget dilewatin sama fotografer pemula. Anggap aja ini detektor kebohongan buat kamera kamu, biar mata kamu nggak ketipu. Eits, jangan panik dulu dengar kata grafik. Ini super simple kok. Sisi kiri itu buat area gelap atau bayangan, kanan buat area terang. Idealnya, kamu mau gunung grafiknya ini nggak mentok ke kiri atau ke kanan. Artinya, nggak ada detail yang hilang di bayangan atau karena cahayanya terlalu silau. Nah ini dia kenapa ini penting banget pas di lapangan. Kalau lagi di bawah terik matahari, layar LCD kamera itu bisa bohong loh. Fotonya kelihatan bagus, taunya aslinya gelap. Tapi histogram, dia nggak pernah bohong. Dia kasih lihat data cahaya yang sebenarnya. Plus ada bonusnya. Kalau kamu dapetin exposure yang pas dari awal pakai histogram, wah itu bakal nyelamatin kamu dari pusing-pusing pas ngedit nanti. Serius deh, kamu bakal berterima kasih sama diri sendiri. Oke, alat ketiga. Disinilah semuanya jadi satu. Ini saatnya kamu nggak cuma ngambil foto, tapi menciptakan foto. Yuk kenalan sama mode manual. Betul, di mode manual, kamu itu sutradaranya, bukan kamera. Kamu pegang kendali penuh atas segitiga exposure. Mau bekuin gerakan sayap burung, tinggal naikin shutter speed. Mau latar belakang potret yang ngeblur cakep gitu, buka aperture-nya lebar-lebar. Nah, ini baru namanya kebebasan kreatif. Baiklah, cukup teorinya. Yuk kita praktek. Bayangin skenario klasik ini. Kamu lagi motret di bawah matahari yang cerah banget. Terus kamu pindahin subjeknya ke tempat teduh. Nah loh, apa yang harus dilakuin? Pas di bawah matahari, settingan kamu udah pas. Begitu pindah ke tempat teduh, wajar fotonya jadi gelap. Reaksi cepatnya? Langsung buka aperture lebih lebar atau naikin ISO buat nambahin cahaya. Coba jepret sekali, terus langsung intip histogramnya. Kamu mau gunung datanya itu balik lagi ke tengah. Terus, mending pilih aperture atau ISO. Gampangnya gini, pilih aperture kalau kamu emang mau dapat efek artistik latar belakang yang blur. Itu pas banget buat foto potret. Nah, pilih ISO itu jadi jurus terakhir kalau kamu butuh banget cahaya tambahan, tapi settingan lain udah nggak bisa diubah. Tapi ingat ya, naikin ISO itu ada risikonya. Bisa bikin foto kamu ada noise atau bintik-bintik. Nah, karena di lapangan semuanya serba cepat, kamu butuh urutan prioritas. Anggap aja ini kayak urutan mikir di kepala kamu pas mau ganti settingan. Nomor 1, selalu pikirin soal gerakan. Subjek kamu diam aja atau lagi lari, ini yang nentuin shutter speed kamu. Nomor 2, pikirin soal cerita visualnya. Latar belakangnya itu penting nggak? Mau dibikin tajam atau ngeblur? Nah ini tugasnya aperture. Dan yang terakhir, nomor 3, ini murni soal penyesuaian cahaya. Kalau setelah ngatur gerakan dan latar belakang fotonya masih gelap, baru deh kamu naikin ISO. Jadi ingat urutannya ya. 1, atur shutter speed buat gerakan. 2, atur aperture buat desain latar belakangnya. Dan kalau emang perlu, baru yang ketiga, sesuaikan ISO biar cahayanya pas. Ingat aja, gerakan, cerita, cahaya. Itu alur kerjanya. Oke, kita hampir selesai nih. Sebelum jepretan pertama, coba deh biasain lakuin 3 cek mental ini. Cuma butuh beberapa detik kok. Tanya ke diri sendiri. Pertama, cahayanya gimana nih? Ini pengingat buat segitiga exposure kamu.
Kedua, cerita apa yang mau gue sampein. Ini nentuin shutter speed sama aperture. Dan ketiga, abis jepretan pertama, langsung tanya, datanya bener nggak nih? Artinya, langsung cek histogramnya. Semua yang kita obrolin barusan ini tuh intisari dari apa yang diajarin mentor-mentor fotografi pro di lapangan. Ini bukan teori buku, ini ilmu praktek yang udah terbukti. Sekarang, ilmu ini jadi milik kamu. Briefing selesai. Udah cukup teorinya. Kamu udah punya semua yang kamu butuhin. Sekarang, angkat kameranya dan dapetin foto terbaik kamu. Yuk, semangat!